Jumpa lagi bersama saya Firman Lase di channel Visi Informatika. Kali ini kita akan membahas teori kelistrikan mulai dari listrik statis hingga listrik dinamis. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi video-video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan like dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Listrik statis. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas kembali materi tentang listrik statis. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang listrik statis, terlebih dahulu kita berkenalan dengan konsep atom. Atom itu apa? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Perhatikan kertas berikut. Apabila kertas ini saya bagi, terus saya potong kembali, saya bagi lagi, dan terus saya bagi, hingga suatu waktu terdapat materi yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bahkan sebenarnya tidak terlihat lagi, sampai tidak terlihat. Itulah yang disebut dengan atom. Materi terkecil dari suatu unsur atau bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, itulah yang disebut dengan atom. Nah, namun atom ini masih tersusun atas sub-sub partikel. Jadi meskipun dia bagian terkecil, tetapi dia masih tersusun dari sub-sub partikel. Apa saja materi penyusun atom? Ada 3 materi penyusun atom. Yang pertama adalah proton, yang kedua elektron, dan yang ketiga adalah neutron. Proton ini adalah partikel penyusun atom yang kita sebut dengan muatan positif. Elektron, partikel penyusun atom yang disebut dengan muatan negatif. Sedangkan neutron adalah partikel penyusun atom yang netral, artinya tidak bermuatan. Nah, proton dilambangkan dengan simbol tanda positif, sedangkan elektron dilambangkan dengan tanda negatif. Jadi inilah ketiga partikel penyusun atom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Ketiga partikel ini nanti akan membentuk sifat kelistrikan suatu benda. Bagaimana cara menggambarkan atom? Perhatikan gambar berikut. Proton adalah partikel yang berada di pusat atom. Kita gambarkan seperti ini. Sedangkan elektron berada di luar, di sebelah luar. Kita gambarkan seperti ini. Nah, neutron di mana? Neutron berada terikat dengan proton dengan jumlah yang sama dengan proton. Ini adalah neutron. Jadi neutron dan proton membentuk inti atom. Membentuk inti atom yang disebut dengan nukleus. Jadi nukleus adalah inti atom yang dibentuk oleh proton dan elektron. Jadi dari gambar ini kita bisa perhatikan bahwa atom tersusun atas proton, neutron, dan elektron, di mana proton dan neutron terikat membentuk inti atom. Ya, membentuk inti atom yang disebut dengan nukleus. Sedangkan elektron berada di kulit terluar. Nah, dalam sejarah perkembangan pengetahuan tentang elektron dan proton, diketahui bahwa elektron berada di kulit terluar dari suatu atom, dan elektron inilah yang dapat bergerak dengan bebas. Muatan listrik. Setiap benda di alam
bermuatan listrik. Berdasarkan muatannya, maka sifat kelistrikan benda dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, adalah benda tidak bermuatan. Nah, suatu benda dikatakan tidak bermuatan atau disebut dengan netral, ya, kita sebut dengan benda netral apabila jumlah proton atau muatan positif sama dengan jumlah elektron. Jadi apabila jumlah proton dan jumlah elektron sama, maka benda tersebut bersifat netral atau disebut tidak bermuatan. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kelistrikan benda tidak bermuatan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi sama-sama memiliki 3 muatan positif dan 3 muatan negatif. Yang kedua adalah benda bermuatan positif. Suatu benda menjadi bermuatan positif apabila jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron. Dengan kata lain, benda tersebut kelebihan proton dan kekurangan elektron. Ya. Jadi, suatu benda bermuatan positif apabila jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron. Atau benda yang bermuatan positif dapat kita gambarkan sebagai berikut. Muatan positif terkumpul di dalam inti yang disebut nukleus, lalu elektronnya berada di sebelah luar dengan jumlah lebih sedikit. Nah, maka benda ini disebut benda bermuatan positif, di mana jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron. Yang ketiga adalah benda bermuatan negatif. Suatu benda dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah proton lebih sedikit dari jumlah elektron, atau apabila suatu benda kelebihan elektron. Ya, berarti dapat dituliskan jumlah proton lebih sedikit dari jumlah elektron. Demikian juga benda bermuatan negatif atau penyusunnya dapat digambarkan sebagai berikut. Perhatikan di sini, jumlah elektron ini lebih banyak daripada jumlah proton. Maka benda dikatakan bermuatan negatif. Dari apa yang kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan bahwa listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik pada permukaan benda. Ketidakseimbangan ini dapat terjadi karena benda kelebihan elektron atau kelebihan proton. Muatan listrik pada benda akan tetap ada sampai benda kehilangannya dengan cara melepaskan muatan listrik tersebut.